Yang terhormat Rektor Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Mashkuri MSI beserta seluruh jajarannya, Dewan Pembina Dewan Pengawas Yayasan Universitas Islam Malang, Ketua Lembaga Kajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang, Ibu Dr. Korwati Ayun SPD MPD, yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, pemateri narasumber yang sangat luar biasa, beliau Al-Mukarram Gus Hirsi Anaza SHI MHI. Para hadirin, Bapak Ibu, dosen, karyawan, sahabat KISI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa bermuajahah, mengaji bersama, berdiskusi bersama dalam kegiatan KISI, Kajian Islam Interdisipliner, yang diadakan oleh LPIK Unisma, Lembaga Kajian Islam dan Keaswajaan Universitas Islam Malang. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin sahabat KISI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita pagi ini dengan suratul Fatihah, dengan harapan semoga Allah senantiasa mengabulkan segala apa yang menjadi cita-cita kita semua dan senantiasa memberikan ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menambah keberkahan, marilah kita lantunkan salawat Maulid Anwar bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awiyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Baik, terima kasih disampaikan Bapak Ibu, para hadirin sahabat KISI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pagi ini, perkenankan saya untuk membacakan biografi singkat beliau, narasumber dan pemateri kita yang sangat luar biasa. Beliau Gus Hirsi Anaza, sarjana hubungan internasional, magister hubungan internasional. Beliau berasal dari Telogomas, Malang, lahir pada 11 Januari 1989. SD di Min 1 Malang, SMP N3 Malang, SMAN 8 Malang. Beliau melanjutkan studi S1 di UNIR, Universitas Airlangga, pada Fakultas Hubungan Internasional mulai tahun 2007 sampai 2011. Kemudian melanjutkan S2 di fakultas yang sama, di kampus yang sama, Universitas Airlangga, pada tahun 2012 sampai 2014. Dan saat ini beliau sebagai dosen di Fakultas Administrasi, jurusan Administrasi Publik dan Hubungan Internasional, sekaligus sebagai Dekan 2 di Fakultas VIA. Sekaligus beliau selain menempuh pendidikan formal, juga
menempuh pendidikan informal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, dan sekaligus juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Khairul Ummah di Telogomas. Bapak Ibu sahabat KISI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi ini bertemakan tentang moderasi beragama dalam konteks negara dan berbangsa. Tema ini sangat penting kita fahami, sangat penting sekali kita kaji agar kita mempunyai benteng yang kuat, agar tidak tergerogoti oleh faham-faham radikalisme, faham-faham ekstremisme, faham-faham liberalisme dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita temukan gesekan-gesekan sosial yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan masalah keagamaan, yang mana hal ini dapat mengganggu kerukunan dan kedamaian yang selama ini kita idam-idamkan. Terdapat sebagian kelompok juga yang mengatakan, mengatasnamakan agama, ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi Islam. Bahkan ada yang lebih parah, sebagian kelompok dengan atas nama jihad agama, dengan mudahnya atau menghalalkan darah sesama, bahkan halal untuk diperangi dan dibunuh. Lantas bagaimana sikap kita untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini? Membungkamnya tentu hal yang tidak mungkin, karena hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan ekspresi beragama. Namun membiarkannya tanpa kendali juga akan sangat membahayakan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu sahabat KISI yang sangat dihormati, kita lanjutkan kajian kita pagi ini dengan tema moderasi beragama dalam konteks negara dan bangsa, yang akan disampaikan, dipaparkan oleh pakarnya beliau Al-Mukarram Gus Hersi Anaza SHI MHI. Kepada beliau dihaturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua LPK Bu Dr. Qurrati A'yun, yang kami muliakan juga moderator Bapak Mustaufir. Jadi ini gampang nanti kalau kurang sempurna nanti biar Pak Mustaufir yang menyempurnakan, karena tugas beliau itu menyempurnakan. Syukur alhamdulillah rekan-rekan KISI, sahabat KISI yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka thalabul ilmi, sama-sama untuk mencari ilmu dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kami haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau dibilang pakar memang mungkin ya dalam konteks negara bangsa, ya, dalam konteks negara bangsa, yaitu yang dimaksud negara bangsa itu ya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Mustaufir bahwa banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kemudian menyaratkan bahwa segala sesuatu itu harus didasari pada agama, atau yang mungkin kita sebut dengan fundamental. Jadi fundamentalisme itu adalah semuanya kembali ke dasarnya atau kembali ke fondasinya, yaitu Islam. Jadi dengan pemahaman itu maka kemudian banyak sekali dari
saudara-saudara kita itu yang kemudian memberikan pemahaman yang lebih dari sekedar fundamental, yaitu kemudian berujung pada radikalisme, kemudian ekstremisme, bahkan sampai ke terorisme berdasarkan agama. Tidak hanya Islam saja, tapi ada dulu terorisme itu juga ada yang dari agama yang lain. Itu yang perlu kita pahami. Cuman karena memang akhir-akhir ini banyak sekali yang kita pahami bahwa yang kita lihat di media sosial maupun elektronik cetak itu kebanyakan adalah terorisme Islam. Padahal sebenarnya banyak sekali terorisme. Tidak hanya berdasarkan agama Islam. Oke, baik. Jadi judul dari tema kita pada pagi hari ini itu adalah moderasi agama dalam konteks negara bangsa. Artinya bagaimana posisi agama itu kemudian masuk di dalam konsepsi negara bangsa yang itu lahir dari sekulerisme sebenarnya. Oke, baik. Saya lanjutkan, ini yang kita akan bahas, yaitu yang pertama adalah kita akan membahas tentang karena ini berdasarkan sejarah, ya, jadi kita nanti akan sama-sama untuk flashback berdasarkan historis, ya. Karena kalau kata Bung Karno kan jas merah, walaupun saya enggak madzhab Bung Karno. Tapi jas merah itu berarti jangan melupakan sejarah. Tapi ada beberapa scholar juga yang kemudian menyebutkan bahwa history itu repeated itself. Dia akan mengulangi kembali, berulang kembali. Nah, makanya kemudian penting untuk kita memahami konteks sejarahnya. Lalu kemudian yang kedua akan kita bahas tentang kemunculan negara bangsa sebagai konsep yang saya sebutkan tadi, bahwa konsep itu keluarnya dari sekulerisme, bukan dari fundamentalisme. Nah, karena kemudian kemunculan negara itu, posisi Islam terus kemudian dipertanyakan. Nah, itu yang akan kita bahas, posisi Islam dalam konsep negara bangsa. Dan terakhir, kita kerucutkan ke Indonesia bahwa bagaimana Pancasila mengakomodir posisi Islam dalam konsep negara bangsa. Yang perlu saya jelaskan di sini, konsep negara bangsa nanti bukan negara dan bernegara dan berbangsa, tapi negara bangsa itu adalah sebuah konsep, yaitu tadi seperti kemunculannya negara Inggris, kemudian Prancis dan lain sebagainya, termasuk Indonesia. Oke, baik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Islam dan otoritas publik dulu. Ya. Jadi di situ saya nukil sebuah hadis, khairul quruni, itu korni, kata Nabi, khairul quruni, sebagus-bagusnya kurun waktu itu korni, itu yang membersamaiku. Lalu kemudian summaladzina yalunahum, lalu kemudian orang-orang yang mengikuti korni itu tadi. Lalu yang kedua atau yang disebut dalam tafsir, penafsiran Ibnu Hajar al-Asqalani itu adalah generasi tabi'in. Lalu kemudian summalladzina yalunahum, terus titik. Ya. Artinya kemudian ini ditafsiri berarti itu tabi'in. Jadi ini adalah generasi emasnya Islam. Yaitu yang pertama kalau dari generasi emas itu ya pertama sahabat, lalu kemudian tabi'in, dan yang ketiga adalah tabi'in. Nah, lalu kemudian yang perlu kita pahami bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling utama, atau yang kemudian kalau bisa diistilahkan jabatan tertingginya Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang nabi. Ya. Jadi istilah misalnya ada derajat-derajat yang mengikuti Kanjeng Nabi, itu pasti berada di bawah kenabian Kanjeng Nabi. Entah itu sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang
sebagai moderator dan lain sebagainya, itu pasti berada di bawah kenabian. Makanya ketika ada satu majalah yang kemudian menempatkan posisi Nabi Muhammad itu yang paling tinggi, nomor 1, itu dan dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain, ada beberapa dari kawan kita yang juga protes karena Nabi tidak pantas, maksudnya bukan tidak pantas di nomor 1 kan, bukan, tapi tidak pantas disandingkan dengan yang lain karena derajatnya adalah derajat kenabian, itu yang paling tinggi. Dan derajat kenabian itu adalah pilihan atau suatu, bukan pilihan maksud saya, itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu orang pun tidak bisa kemudian mengklaim dirinya menjadi seorang nabi kalau itu tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena beliau itu adalah sebagai seorang nabi, maka kemudian apapun yang dilakukan oleh nabi itu semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungan langsungnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya dalam Al-Qur'an in ittabi'u illa ma yuha, ya. Jadi nabi itu mengikuti segala sesuatu yang itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hubungannya langsung dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Lalu kemudian yang kedua, posisi Nabi sebagai seorang nabi maupun sebagai seorang pemimpin itu merupakan representasi ketauhidan dari seseorang. Ya, jadi yang mengikuti Nabi berarti mereka beriman, sedangkan yang tidak mengikuti Nabi maka dia tidak beriman. Ya. Jadi ketika misalnya Nabi itu memerintahkan perang, maka orang yang tidak ikut perang itu menjadi munafik. Itu yang minimal munafik. Ya. Itu. Dan itu Allah kemudian melaknati orang-orang yang disuruh perang kok nggak mau ikut perang, karena perintahnya langsung dari Nabi. Ya. Dan Nabi itu representasi dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi itu juga menjadi indikator kesempurnaan makhluk. Ya. Jadi dalam kalimat itu dalam kitab Adabul Alim itu kemudian disebutkan, Mbah Hashim menukil bahwa Nabi itu Mizanul Akbar. Mizanul Akbar itu timbangan yang paling, indikator paling tinggi. Ya. Indikator paling tinggi. Ya. Jadi di sini saya sebutkan bahwa derajat tertinggi manusia itu adalah seorang nabi, sedangkan derajat nabi tertinggi itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kemudian kalau misalnya dihubungkan dalam otoritas publik, maka apapun yang kemudian diperintahkan oleh Nabi itu sudah pasti kebenarannya. Ya. Jadi yang diperintahkan itu sudah pasti kebenarannya, yang dilarang itu juga pasti kebenarannya. Ya. Jadi tidak ada kemudian pada masa Nabi itu masih ada di bumi, ya, karena kemudian ada beberapa ulama yang menyebutkan Nabi itu tidak wafat, tapi intikal ila rafiqil a'la, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih tinggi lagi, ya, atau bersama dengan temannya yang paling, ya, temannya itu siapa, ya, Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Artinya kemudian segala macam yang diperintahkan oleh Nabi, yang itu berdasarkan atau itu masuk dalam ranah publik, masyarakat umum, ya, atau ranahnya adalah kepentingan bersama, ya, maka itu sudah pasti kebenarannya. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Ya. Nah ini kalau misalnya periode Nabi. Ya. Lalu kemudian otoritas publik itu kemudian berubah atau digantikan yang namanya khulafaur rasyidin. Namanya khulafa berarti pengganti. Pengganti dari Nabi. Dan yang kita tahu ada khulafaur rasyidin itu ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di mana keempat-empatnya itu memiliki derajat yang tinggi. Abu Bakar itu sampai kemudian
disebut oleh Nabi bahwa umpama imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya seluruh umat Islam selain Abu Bakar itu, maka paling berat itu timbangannya imannya Sayyidina Abu Bakar, sampai seperti itu. Dan keempat-empatnya ini termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin dan termasuk As-Sabiqunal Awwalun. Ya. Yang kita tahu bahwa orang-orang yang masuk Islam pertama itu memiliki keistimewaan. Ya. Nah, dari sini kemudian ada sebuah penurunan representasi ketauhidan yang awalnya adalah bahwa ketika misalnya orang itu atau ada seseorang di zaman Nabi itu masih hidup, itu tidak mau mengikuti perintah Nabi, maka dia dianggap dia tidak iman. Ya. Nah, lalu kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin ini berbicara tentang otoritas publik ya. Jadi bukan bukan kita secara agama dulu ya. Bukan secara agama, tapi secara otoritas publik. Nah, ketika masa Khulafaur Rasyidin itu kemudian muncul beberapa permasalahan ya, terutama ketika Sayyidina Utsman ya. Sayyidina Utsman memerintah, lalu kemudian dilanjutkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Dan di situ kemudian saya sebutkan di situ ada masa Ali bin Abi Thalib itu menurut sejarah juga berperang, walaupun perangnya tidak sampai ke perang fisik ya, tapi berkonfrontasi dengan pihak Aisyah, Sayyidah Aisyah. Ya. Dari sini kemudian orang atau kita juga tidak bisa kemudian mengatakan bahwa orang yang mengikuti Sayyidina Ali itu orangnya yang tauhidnya benar. Sahabat yang mengikuti Sayyidina Ali itu tauhidnya benar. Berarti kalau benar yang mengikuti Sayyidah Aisyah berarti yang salah. Ya. Jadi dari sini itu kemudian terlihat bahwa sebenarnya representasi yang awalnya otoritas publik itu yang diketuai atau yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu kemudian ada perubahan di sini. Itu di zaman Khulafaur Rasyidin. Ya. Lalu kemudian Sayyidina Ali itu kemudian digantikan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Itu juga mengalami intrik yang sangat politis. Karena Muawiyah itu menganggap bahwa dirinya yang paling pantas memimpin daripada Sayyidina Ali. Sampai kemudian dia muncul kalimat mereka menebarkan isu-isu di khutbah sholat Jumat itu irji ila kitabillah, ya, kembali kepada kitab Allah, maksudnya ke Al-Quran. Nah, itu kalau begitu berarti menunjukkan bahwa Sayyidina Ali berarti tidak. Makanya Sayyidina Ali itu kemudian membuat makalah yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu kalimatu haqqin uridu bihal batil. Ya. Jadi itu kalimat yang hak, tapi ada, kalau istilahnya Indonesia itu berarti ada udang di balik rempeyek, di balik batu. Ya. Jadi kalimatu haqqin, kalimatnya Muawiyah itu mungkin benar, memang benar, tapi uridu biha batil. Jadi itu ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya batil, karena hanya ingin menggulingkan Sayyidina Ali. Ya. Terus kemudian dari Umayyah, generasi Umayyah kemudian ke generasi Abbasiyah itu hampir sama sebenarnya. Jadi dari Abbasiyah itu juga kemudian Muawiyah ini bukan nasabnya Nabi. Ya. Nasabnya tidak, yang paling dekat itu adalah Sayyid Abbas. Maka kemudian muncullah generasi Abbasiyah. Ya. Lalu kemudian ini digantikan karena kemudian Abbasiyah itu Khalifah Ma'mun itu juga kemudian kontroversial. Itu sampai salah satunya adalah memenjarakan salah satu imam kita, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Karena di generasi Abbasiyah itu muncul statement bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ini kan juga berbahaya. Makanya kemudian diperangi, digantikan dengan generasi Utsmaniyah atau yang kita kenal dengan Ottoman, ya. Yang ini kemudian diagung-agungkan oleh kelompok-kelompok HTI, ya, Utsmaniyah. Nah, tapi yang perlu kita pahami bahwa pada dasarnya walaupun ada intrik politik semacam itu, kekuasaan Islam itu juga menyebar
bahkan sampai ke Andalusia, sampai di Cordoba di Spanyol. Ya, jadi kekuasaan Islam secara kewilayahan, ya secara kewilayahan itu menyebar sampai ke mana? Ke Cordoba, sampai ke Spanyol. Tapi ini hanya kewilayahan saja. Jadi kita lihat di situ ada dinasti Umayyah itu sampai mana, Abbasiyah sampai mana, kemudian Utsmaniyah atau Ottoman itu sampai mana. Tapi kemudian ada beberapa intrik, tapi kemudian ini semuanya berdasarkan intrik-intrik yang sifatnya politis, tidak berdasarkan kalau kita jihad itu li'ilai kalimatillah, itu mengagungkan kalimat Allah, tidak. Tapi untuk kemudian ada intrik-intrik yang sifatnya kekuasaan, sifatnya politis. Nah, kita lihat di situ bahwa di Ottoman Empire itu dia sampai 1925, diakhiri dengan kekuasaannya Atatürk, ya. Atatürk. Nah, tapi di masa itu, di masa Ottoman, kita lihat ada kemunculan negara bangsa itu sendiri. Jadi negara bangsa itu munculnya, nah kita berangkatnya sekarang ke yang sifatnya sekuler, agak sekuler. Jadi berangkatnya adalah di abad 17 di Eropa. Ya, jadi mulai munculnya ada negara-negara semacam Prusia, terus kemudian Belanda, Inggris, ya. Itu kemunculannya adalah di abad 17 atau lebih tepatnya adalah 1648 dengan adanya Westphalian System atau sistem Westphalia. Nah, kenapa di Eropa terjadi yang namanya kemunculan negara bangsa? Itu karena yang pertama ada kekuatan yang tumpang tindih antara agama dengan kekuasaan sekuler, yang di sana ada Roman Empire atau kerajaan apa? Romawi. Ya. Dan di situ yang paling di Eropa yang paling dominan itu adalah kekuasaan dari gereja, di mana gereja itu ya sama, itu representasi dari Tuhan. Maka yang dikatakan gereja itu pasti benar, kata yang di mana? Yang di Eropa sini. Yang paling besar itu adalah Katolik. Ya. Nah, pada waktu itu terjadi perang 30 tahun, 30 tahun peperangan yang terjadi di Eropa. Dan itu banyak mengeksodus atau menyingkirkan orang-orang yang minoritas, termasuk orang-orang Protestan pada waktu itu. Ya. Jadi kekuasaan besar yang ada di Eropa itu antara gereja atau Roman Empire atau kerajaan Roma. Nah, dari situ kemudian dari peperangan ini itu kemudian orang-orang Eropa itu kemudian berdiskusi, terus kemudian menciptakan satu sistem yang kemudian disebut namanya negara bangsa itu tadi. Jadi negara yang kemudian didasarkan pada kebangsaan. Ya. Makanya kalau di Eropa itu banyak negara, itu bisa berbeda-beda bahasanya. Ya kan? Jadi Italia mungkin dekat dengan Prancis, tapi beda bahasanya. Dekat dengan Spanyol, tapi juga beda bahasa. Belanda, semuanya berbeda bahasa. Makanya orang Eropa itu agak aneh ketika misalnya masuk ke Indonesia. Kita itu bahasanya banyak sekali. Ada bahasa Madura, Jawa, terus kemudian ada bahasa Sunda, bahasa apa lagi, banyak sekali. Tapi bisa jadi satu negara. Tapi kalau di Eropa beda bahasa, beda negara. Ini yang disebut kemudian namanya sistemnya negara bangsa. Nah, dari sistem ini itu kemudian memunculkan bahwa ini sistem yang lebih toleran, tapi sekuler. Ya. Yang kemudian memungkinkan semua agama atau semua bangsa itu duduk dalam status yang sama. Tidak ada yang lebih dominan. Ya. Jadi negara Inggris dengan Prancis itu statusnya sama. Ya, negara bangsa. Terus kemudian atau yang kita kenal dengan sekarang konsepnya adalah sovereignty atau kedaulatan. Ya. Jadi Inggris dengan Indonesia itu statusnya sama, memiliki sovereignty, memiliki kedaulatan yang sama. Kita bisa mengatur wilayah kita, ya. Wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Inggris pun sama, dia bisa mengatur wilayahnya sendiri, semacam itu. Jadi ini konsep-konsep yang sifatnya memunculkan sovereignty atau kedaulatan masing-masing negara, semacam itu. Nah, tapi kemudian yang menjadi kenapa kemudian sistem ini yang kemudian bisa menjalar hampir ke seluruh dunia? Karena yang pertama adalah
di masa ini kita masih atau negara Islam ya, termasuk di situ adalah Ottoman Empire, itu tidak fokus pada pengembangan teknologi, sedangkan di Eropa dia tahu abad ke-16 itu sudah ada Columbus yang kemudian dia sudah mengitari bumi ya. Lalu kemudian muncullah yang namanya babak baru yaitu kolonialisme, di mana daerah-daerah yang belum ada kenegara bangsaannya itu kemudian dijajah, sebutannya dijajah ya. Jadi kalau misalnya Belanda jajah Indonesia, wong Indonesianya belum ada ya. Konsep negara bangsa di Indonesia itu belum ada, adanya kerajaan. Artinya kemudian sebenarnya bukan Indonesia yang dijajah, tapi Belanda yang menduduki wilayah kedaulatan dari Indonesia. Tapi Indonesia belum ada, belum muncul seperti itu. Ya. Jadi oleh orang-orang sana, ya, orang-orang Barat, kolonialisme itu dianggap lumrah karena ya saya negara bangsa, yang lainnya belum ada. Itu termasuk kemudian terjadi di berbagai belahan dunia. Ya. Nah, baru kemudian dan itu juga terjadi di Ottoman Empire. Ketika Perang Dunia Pertama, sekutu atau negara-negara Eropa itu banyak menduduki Turki. Ya. Dari tahun 1918 sampai 1925, itu Turki itu dikuasai oleh orang-orang Eropa. Karena mereka berangkatnya adalah dari sekulerisme yang kemudian mengenyampingkan perdebatan antar agama itu tadi. Jadi perdebatan agama itu kemudian dikesampingkan supaya kemudian fokus pada kemajuan yang sifatnya teknologi itu tadi. Ya. Jadi Turki dikuasai, makanya kemudian Kekaisaran Atatürk pada waktu itu juga ingin kemudian Ottoman ini supaya bisa eksis bagaimana caranya? Ya, supaya eksis dia juga harus ikut sistemnya. Sistemnya adalah negara bangsa. Dan itu yang kemudian ditiru oleh Indonesia. Ketika kita merdeka tahun 1945, kita juga membentuk negara bangsa. Syaratnya cuma dua, de facto, de jure, selesai. De facto berarti ada wilayahnya, ada masyarakatnya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, de jure diakui oleh dunia internasional. Selesai. Akhirnya kemudian kita juga membentuk yang namanya negara bangsa. Ya. Jadi pembentukan negara bangsa itu adalah salah satu sebenarnya itu adalah konsep yang sekuler, tapi kemudian bisa menyelamatkan kedaulatan masing-masing wilayah yang ada di dunia, semacam itu. Nah, konsekuensinya adalah kemudian munculnya resiprositas universal. Artinya ada timbal balik yang sifatnya universal. Ya. Jadi kalau Islam, jadi tidak ada kemudian pengagungan antara satu agama dengan agama yang lain. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ada beberapa negara, mereka statusnya sama. Ya. Itu muncul resiprositas universal itu tadi. Jadi kalau misalnya Islam boleh merayakan hari Maulid misalnya, Kristen juga berhak merayakan Natal dan seterusnya semacam itu. Ya, jadi ada resiprositas universal yang kemudian meletakkan agama ini di status yang sama seperti negara bangsa tadi. Ya. Nah, ini dari lini masa ini bisa dilihat bahwa 610 sampai 632 itu masih ada Nabi Muhammad. Ya, ini saya hitung dari kenabian Nabi dari umur 40. Terus kemudian diteruskan Khulafaur Rasyidin 632 sampai 661. Terus kemudian Umayyah Abbasiyah 661 1258. Terus kemudian Utsmaniyah 1258 dan sampai 1923 1923. Yang kita tahu bahwa tadi kemunculan negara bangsa pertama kali itu adalah ketika abad ke-17. Berarti ada tumpang tindih di sini. Berarti di Ottoman Empire itu masih ada, kerajaan Ottoman itu masih ada. Di satu sisi kemudian di Eropa itu muncul yang namanya negara bangsa. Maka ketika Ottoman Empire ini melemah, kemudian dijajah juga oleh yang namanya Eropa pada waktu itu, ya. Pada waktu 1918 sampai kemudian 1923 atau bertepatan dengan Perang Dunia yang pertama. Nah, lalu kemudian muncullah konsep negara bangsa itu dari 1648 sampai sekarang. Walaupun nanti ya kalau di hubungan internasional ada perdebatan di dalamnya. Oke. Nah,
Sekarang kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana konsepsi Islam atau posisi Islam dalam konsep negara bangsa ini tadi. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang awalnya di kekuasaan Abbasiyah, Utsmaniyah, Ottoman tadi, yang belum sampai terakhir. Posisi Islam itu adalah menjadi ideologi sebuah negara atau sebuah kawasan, sebuah wilayah tadi. Jadi posisinya itu adalah yang paling atas. Nah, sekarang kemudian dengan adanya negara bangsa, maka dia disejajarkan dengan agama yang lain. Nah, ini yang kemudian banyak terjadi perdebatan, termasuk di negara kita, karena mayoritas kita adalah umat Islam, seperti itu. Nah, kita masuk ke posisi Islam dalam konsep negara bangsa. Ya. Yang kita tahu bahwa sebenarnya Islam itu konsepnya banyak perbedaan di dalamnya atau khilaf. Ya, makanya kemudian saya sebut di situ hadis Nabi ikhtilafu ummati itu rahmah, itu sebuah rahmah sebenarnya. Ya. Jadi perbedaan antara umat Islam, ya umat Islam itu kemudian menjadi berbagai macam kelompok. Yang mungkin besar adalah Sunni atau Syiah. Ya, Sunni yang paling besar, terus kemudian diikuti dengan Syiah. Ya. Nah itu kemudian menjadi permasalahan kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah ideologi yang paling tinggi. Karena yang benar siapa? Sunni atau Syiah? Nah khawatirnya adalah ketika misalnya agama itu dianggap yang paling tinggi, itu terjadi bisa terjadi genosida. Genosida itu ethnic cleansing, ya, penghapusan salah satu etnis itu. Ya. Jadi misal Sunni yang paling benar, dianggap benar, berarti bisa men-ethnic cleansing-kan siapa? Syiah. Dengan Syiah kalau misalnya dia dianggap benar juga bisa menghabisi Sunni, semacam itu. Ini yang kemudian diakomodir dalam negara bangsa. Artinya kemudian Sunni Syiah posisinya sama. Ya, posisinya sama. Ketika posisinya sama, maka kemudian bisanya harusnya saling menghargai, semacam itu. Jadi ini yang kemudian saya sampaikan tadi bahwa Muslim maupun non-Muslim itu memiliki hak yang sama. Itu adalah dampak resiprositas dari kemunculan negara bangsa yang sifatnya sekuler tadi. Nah, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa menafikan menafikan pencapaian-pencapaian atau kontribusi-kontribusi yang dikontribusikan, yang diberikan oleh orang-orang Eropa atau negara-negara Eropa pada waktu itu, yaitu dengan mencetuskan yang namanya negara bangsa. Karena di sana juga terjadi perang sampai 30 tahun. Itu bisa dibayangkan 30 tahun perang. Anak kita lahir sampai kerja itu masih perang. Ya. Kita lahir sampai kerja itu juga perang. Itu ngalah-ngalahi ngantri haji 30 tahun. Ya. Jadi negara bangsa itu kemudian menjadi sebuah entitas yang kemudian dia bisa mengakomodir segala macam agama, segala macam kelompok, segala macam entitas yang berada di dalam sebuah negara tersebut. Ya, jadi dia bisa menjadi penengahnya. Ya, dan itu harus kita akui. Ya, harus kita akui bahwa pasca munculnya negara bangsa yang terjadi adalah perang antar negara, ya kan? Bukan perang antar etnis atau ethnic cleansing seperti tadi Katolik menyerang Protestan dan seterusnya. Tapi yang terjadi adalah negara berperang melawan negara. Ya. Tidak berdasarkan agamanya. Ya. Jadi ketika misalnya waktu perang dunia misalnya orang-orang Eropa menyerang Jerman, itu bukan karena agamanya Jerman, tapi karena faham universalismenya dia, Hitler itu. Jadi mereka Hitler itu menganggap bahwa semua negara itu harus berada tunduk di bawah kekuasaannya kekaisaran Jerman pada waktu itu. Ya, makanya kemudian tidak bisa seperti itu. Kan kita sudah menyepakati yang namanya sovereignty, kedaulatan bersama. Berarti Jerman dengan Prancis itu sama derajatnya. Kalau dia seperti itu maka perlu diperangi, semacam itu. Ya. Jadi perang dunia itu kemudian sebenarnya mencoba untuk meratakan ini tadi atau mengembalikan sovereignty dari negara bangsa yang sudah ada tadi. Ya. Nah, tapi kemudian karena negara bangsa itu munculnya dari sekularisme, ya, dari negara-negara sekuler, bukan negara-negara Islam, maka kemudian yang paling banyak yang paling banyak
isu yang kemudian yang paling banyak ditanggapi oleh orang-orang Islam itu adalah terkait kedua, yaitu yang pertama kemerosotan internal agama Islam itu sendiri. Yang kedua adalah serangan-serangan dari eksternal, ya. Jadi jangan-jangan misalnya ketika negara bangsa ini terbentuk, maka kemudian Islam saya menjadi hilang. Ya, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Islam pada waktu itu. Dan itu juga kemudian menunjukkan bahwa kebanyakan, sebagian besar umat Islam itu berada di negara-negara yang kita sebut dengan negara-negara berkembang, negara berkembang. Jadi jarang sekali mayoritas Islam itu ada di negara maju pada waktu itu. Dan sekarang pun seperti itu, hampir sama seperti itu. Nah, jadi ini posisi Islam dalam konsep negara bangsa. Maka kemudian ada beberapa pilihan yang kemudian itu muncul di masing-masing negara. Yaitu yang pertama, seperti kita tahu ada negara Uni Soviet yang ya ada Stalin, Lenin yang kemudian menyebutkan bahwa agama ini candu sebenarnya. Kenapa kok candu? Ya karena agama itu dibuat pemerintah supaya kemudian masyarakat ini terlena dengan agama. Ya. Itu maka kemudian dia mengatakan bahwa agama ini candu yang bisa kemudian membuat orang itu lupa bahwa pemerintahnya ini korup, itu pakai agama. Ya, agama itu candu. Terus kemudian yang kedua adalah agama itu terpisah dari negara. Itu seperti negara-negara yang ada di Eropa. Jadi dia menyingkirkan agama. Nah, ketika misalnya Prancis itu dulu sempat melarang orang-orang yang berhijab itu masuk ke daerah, ke wilayahnya Prancis, mereka digugat karena mereka tidak mendasarkan negaranya berdasarkan agama. Dia terpisah antara agama dengan negara. Maka sebenarnya siapapun, pakai apapun, tidak masalah. Tidak perlu kemudian diidentifikasi sebagai sebuah agama. Karena mereka kemudian ada Islamofobia dan lain sebagainya, semacam itu. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah agama tidak terpisah dari negara. Ya. Jadi negara itu kemudian masih berlandaskan pada negara itu pasti berlandaskan pada agama. Nah, tapi kemudian hubungan ini secara kalau dilihat dari otoritas publik tadi, maka ada beberapa pilihan lagi, yaitu agama itu bisa menjadi sebagai sebuah ideologi, Islam itu bisa menjadi sebuah ideologi agama, ideologi negara, ideologi negara, atau misalnya agama itu sebagai sumber etika moral saja. Jadi ada fondasinya adalah agama, tapi tidak menyebutkan agamanya. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah agama sebagai sumber ideologi. Bedanya adalah kalau agama sebagai ideologi, maka negara ini adalah negara Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau agama sebagai sumber ideologi, itu adalah agama ini itu memiliki kontribusi terhadap ideologi yang ada di dalam sebuah negara bangsa. Ya, itu yang kemudian terjadi di Indonesia. Jadi agama itu kemudian menjadi sumber ideologi kita, yaitu Pancasila, semacam itu. Ya. Nah, kita lanjut ke Pancasila sebagai integrasi nilai Islam dalam negara bangsa. Nah, ini kemudian kita masuk ke posisi Pancasila, bagaimana kemudian posisinya Pancasila itu sangat signifikan dalam dalam percaturan negara bangsa tadi ya. Yang pertama adalah ini saya lihatkan bahwa ada fundamentalisme agama, terus kemudian dia bertarung dengan yang namanya sekularisme. Itu memunculkan konflik, walaupun mungkin ada yang sampai pecah perang, ya. Antara sebenarnya ini saya menggunakan fundamentalisme agama, harus kembali ke agama, atau kita cari common good atau kebaikan bersama, ya, secara sekuler, ya, yang tadi. Ya, makanya kemudian di Eropa kemudian muncul yang namanya konflik. Maka di Eropa kemudian sekularisme itu kemudian dipisahkan. Akhirnya kemudian fundamentalisme agama dengan sekularisme itu bisa berbeda, dua hal yang berbeda, menjadi dua kutub yang berbeda. Ya. Ketika dipisahkan, ternyata konflik ini selesai. Ya. Nah, ini kemudian munculnya negara bangsa dari konsep sekularisme tadi. Negara bangsa, sekularisme itu kemudian memunculkan ini loh negara bangsa. Nah, negara bangsa itu kemudian membuat satu aturan di mana fundamentalisme agama dengan sekularisme itu bisa hidup berdampingan di dalam sebuah
negara tadi, dalam sovereignty sebuah negara. Maka di sini negara bangsa itu kemudian bisa menjadi penengah antara fundamentalisme agama dan sekulerisme. Dan di Indonesia itu diaplikasikan melalui Pancasila. Akhirnya kemudian fundamentalisme agama itu bisa berdampingan dengan sekulerisme di dalam konsep Pancasila. Karena di dalam Pancasila bagaimanapun itu adalah, kalau kita lihat memang kelihatannya itu menggunakan bahasa Indonesia, terus kemudian ya kan ketuhanan, mungkin ketuhanan aja yang itu agama. Tapi 4 poin di bawahnya, ya, kemanusiaan dan kemudian persatuan, musyawarah, terus kemudian keadilan sosial, semuanya itu adalah sebenarnya adalah nilai-nilai agama. Tapi kemudian dikemas oleh founding father kita dengan kalimat Pancasila yang itu sebenarnya sekuler, nggak ada istilahnya agama Pancasila, itu nggak ada. Ya, tapi kemudian ini istilahnya sekuler sekali, Pancasila, tapi dia kemudian bisa mengakomodir fundamentalisme agama Islam di dalam Pancasila itu tadi. Ya, jadi ini hebatnya founding father kita, termasuk yang Mbah Hasyim Asy'ari di dalamnya perumusan ini. Artinya kemudian perumusan Pancasila ini tidak kemudian semata-mata hanya karena kemudian ini negara bangsa yang sifatnya sekuler, kita butuh sekulerisme, terus kemudian dibuatlah Pancasila, tidak. Tapi itu menyatukan antara fundamentalisme agama dengan sekulerisme melalui Pancasila. Ya, semacam itu. Dan di negara yang lain mungkin ada perbedaan. Jadi ada yang menyebutkan bahwa agama itu sektor privat, urusan dapur. Ya. Terus kemudian pemerintah itu urusannya sekuler. Pemerintah negara bangsa itu sekuler, tapi kalau misalnya agama itu urusan sifatnya individu, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, semacam itu. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya bukan lagi tentang apakah Islam itu sesuai dengan perkembangan politik sekarang, tapi Islam yang seperti apa, ya, atau sejauh mana kemudian Islam itu bisa disesuaikan dengan perkembangan politik di dunia yang mayoritas, ya, atau di negara-negara yang mayoritas Islam dewasa saat ini. Ya, jadi bukan lagi perdebatan tentang bagaimana Islam itu suitable for sekarang, untuk sekarang, tapi bagaimana kemudian sejauh mana Islam itu, karena pasti suitable, pasti cocok. Tapi kemudian Islam yang seperti apa yang kemudian cocok dengan konsep negara bangsa. Karena negara bangsa bagaimanapun sampai saat ini masih eksis. Ya, kita tahu masih ada negara-negara. Ya, masih ada negara-negara. Nah, itu kemudian butuhlah kita yang namanya moderat. Yaitu moderat itu karena bagaimanapun sebenarnya kalau saya boleh berpendapat, orang itu moderat itu bukan pilihan, tapi posisi sebenarnya. Ya, jadi posisi kita itu sebenarnya berada di tengah-tengah. Bukan kemudian kita memilih untuk di tengah, tapi karena posisi kita sebenarnya berada di tengah-tengah. Ya. Karena bagaimana misalnya seperti ini. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya kan? Artinya kemudian apa yang saya ucapkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu Allah kuasa terhadap segala sesuatu di sini. Tapi di ayat yang lain kemudian menyebutkan, Allah juga menyebutkan Allah itu tidak merubah suatu kaum, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya kemudian kita disuruh untuk kemudian merubah segala sesuatu. Kalau misalnya kita mau berubah, ya kita harus merubah. Ya. Artinya kemudian di sini ada dua kutub. Satunya kita harus berusaha, ya. Di satu sisi kemudian tawakal. Makanya kemudian konsepnya ulama kita harus berusaha, lalu kemudian tawakal, atau berusaha sambil bertawakal. Ya. Itu yang kemudian konsepnya kita berada di tengah-tengah. Ya. Artinya kemudian Islam sebagai moderat, ya. Ya, Islam atau pandangan Islam moderat itu bukan sebagai sebuah pilihan, tapi memang posisi Islam, posisi kita sendiri itu pasti berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tawasud, itu bukan pilihan, tapi memang kita selalu berada di tengah-tengah, ya, selalu berada di tengah-tengah. Ya, antara kemudian mungkin kita agak sedikit fundamental, terus kemudian sebutannya mungkin ada di yang dulu-dulu misalnya ada NU garis lurus, itu kemudian munculnya dia mungkin moderat agak ke fundamental. Ya.
Terus kemudian ada muncul yang namanya Islam liberal, itu berarti Islam yang agak ke sekuler. Ya, hanya seperti itu saja. Karena kemudian orang berada di tengah-tengah itu susah juga. Ya, kadang-kadang di tengah-tengah itu, ya malah sebagian orang itu menyebutkan tengah-tengah itu nggak jelas. Ya, banyak kiai kita itu kemudian disebut kiai kok nggak jelas, nggak bisa bikin keputusan. Ya karena itu tadi, karena kita selalu berada di tengah-tengah. Nggak bisa kemudian kita berada di salah satu sisi saja. Karena di Al-Quran sendiri kemudian disebutkan itu tadi. Ada 2 ayat yang kemudian bisa disebut kontradiktif. 2 kutub yang berbeda. Satu, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tapi di satu sisi kita disuruh berusaha. Maka kemudian konsepnya muncul tawakal. Terus kemudian berusaha dan tawakal semacam itu. Sahabat Kisi yang berbahagia, baik kita di penghujung ini. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya ada nuansa kekuasaan secara politik pasca intikal Rasul ila Rafiqil A'la. Ya. Pasca Nabi itu kalau dikatakan wafat berarti wafat, tapi kalau saya lebih suka intikal Rasul ila Rafiqil A'la, hanya berpindah ke tempat yang lebih mulia, ya, bersama dengan sahabatnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nuansa kekuasaan secara politik yang sifatnya bukan kewahyuan, tapi sifatnya apa? Politik. Maka pasca Kanjeng Nabi itu intikal ila Rafiqil A'la, Abu Bakar, terus kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kita banyak melihat ada sedikit penggulingan kekuasaannya itu berdasarkan kenafsuan. Makanya salah satu kenapa kemudian kita ada banyak perbedaan itu salah satunya itu tadi, karena ada nafsu di antara masing-masing orang, entah itu adalah mutmainah atau mazmumah, semacam itu. Nah, lalu kemudian setiap sistem sebenarnya memiliki kelebihan kekurangan, tapi saat ini kita harus mengakui bahwa sistem negara bangsa itu yang paling bisa mengakomodir antara 2 kutub tadi, antara fundamentalisme agama dengan sekulerisme. Ya, itu yang kemudian bisa mengakomodir sampai saat ini. Nah, entah nanti misalnya setelah negara bangsa ini muncul sistem yang lain lagi, yaitu nanti kita bahas nanti. Tapi intinya saat ini itu yang paling bisa mengakomodir perdamaian di muka bumi ini, itu adalah dengan konsep negara bangsa. Ya, jadi perdamaian antara satu negara dengan negara yang lain, atau perdamaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu bisa diakomodir dengan negara bangsa. Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya Indonesia ini dulu menggunakan ideologi Islam, apa jadinya orang-orang yang non-Islam. Itu juga, kita juga banyak orang-orang non-Islam, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, semacam itu. Nah, akhirnya kemudian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya sebagai upaya penjembatanan yang dirumuskan oleh founding father dari negara Indonesia untuk kemudian bisa merukunkan atau mengakomodir, ya, fundamentalisme agama dimasukkan dalam konsep sekulerisme yang berbuah menjadi negara bangsa semacam itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti yang saya bilang tadi, berarti akan disempurnakan oleh Pak Mustawfir, karena beliau itu tugasnya menyempurnakan. Ini referensi. Terima kasih dari saya. Itu saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada materi kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, Gus Hirsi Anaza, yang telah memaparkan berbagai hal tadi, sangat luar biasa sekali, antara lain mulai dari kemunculan negara bangsa, kemudian posisi Islam dalam konsep negara bangsa, hubungan agama dan negara, kemudian Pancasila sebagai jembatan untuk untuk mendamaikan, merukunkan antara faham-faham fundamentalisme agama dan sekulerisme agama. Baik, di sini masih banyak sekali waktu sampai jam 11. Saya berikan waktu untuk
tanya jawab dan diskusi kepada para audien. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti dilanjutkan diskusi dengan pemateri. Baik, sahabat Gizi yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan. Baik, Bapak Dr. Kukus Santoso, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Irzi dan juga sahabat kami yaitu Pak Mustaufir. Alhamdulillah saya dengan Gus Irzi sangat dekat nih, karena abah beliau berjasa, karena saya telah diterima di Unisma abah beliau dulu. Alhamdulillah. Dan Fatihah untuk beliau Fatimah insyaallah. Ngeten Gus, dan ini karena dinamika Islam yang berkembang di Indonesia ini memang sangat fluktuatif ya. Dengan bagaimana cara pemahaman beragama, begitu juga dengan cara pemahaman beragama setiap ormas. Hari ini setiap ormas ingin menumbuhkan kepercayaan keagamaan umatnya atau kaumnya dengan membuat satu konsep-konsep yang berbeda. Anggap saja NU membuat konsep Islam Nusantara. Kemudian Muhammadiyah membuat konsep Islam berkemajuan. Kemudian PKS membuat konsep Islam terpadu. Nah, HTI pun juga tidak pernah ketinggalan, membuat konsep dengan bahasa Islam kafah. Nah, dinamika ini muncul apakah sekedar identitas untuk meneguhkan rasa percaya diri bahwa mereka telah beragama, atau kebanggaan kepada mereka kalau saya telah beragama, dan kemudian itu mengklaim bahwasanya konsep-konsep itu yang paling benar, kan gitu. Nah, ini mohon bisa membantu jawabannya, karena saya sering berpikir seperti itu. Ya. Dan yang kedua, Gus, dinamika negara Islam hari ini yang kemudian sering kita jadikan hujah peradaban sejarah, ternyata hari ini pun tidak bisa lepas dari konflik. Tidak bisa lepas dari konflik. Bagaimana Turki hari ini mulai ada konflik politik. Libya jelas hari ini kayak apa, mahasiswa dipulangkan semua, mahasiswa dari Indonesia itu karena konflik internal negara. Nah, rujukan-rujukan negara Islam berkembang yang seharusnya menjadi panutan kita, Indonesia yang masih dalam tanda kutip adalah negara yang menuju berkembang, maka apakah tingkat pemahaman agama mayoritas umat Islam di dunia, negara-negara yang kita sebut adalah negara yang bersejarah tadi, apakah hanya sekedar ritual, ibadah ritual, agama sebagai ibadah ritual sehari-hari, atau sebagai spirit kehidupan di dalam mungkin di dalam menegakkan negara, di dalam mengembangkan negara, atau di dalam berkemajuan moderasi beragama, atau begitu. Nah, ini mohon petunjuknya dan arahnya dari panjenengan Gus. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Dr. Kukuh, pertanyaan yang sangat luar biasa. Mungkin langsung dijawab apa nambah pertanyaan yang lain? Langsung dijawab, nggih, monggo. Baik, benar-benar nguji. Oke. Baik, tadi satu yang saya garis bawahi adalah pertama kemunculan konsep Islam seperti apa. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa sebenarnya umat Islam kalau misalnya sekarang itu pengen pengen di atas, memang sekarang waktunya, ya, karena itu tidak bisa dinafikan lagi. Bagaimana kemudian Islam itu pengen menjadi sesuatu yang nomor satu, ya, karena memang secara ideologi, secara keyakinan kita bahwa sebenarnya Islam itu adalah agama yang paling benar, ya, secara keimanan, ya. Tapi kemudian kemunculan Islam Nusantara, terus kemudian Islam terpadu, Islam kayak sekolah, Islam apalagi tadi, Islam kemajuan, Islam kafah, ya. Baik,
Jadi dinamika seperti itu, dinamika kemunculan Islam apa itu sebenarnya tidak bisa dinafikan. Ya. Jadi tidak bisa kemudian kita menghambat kemunculan penamaan-penamaan itu tadi. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa sesuatu yang terorganisir itu pasti dia memiliki sebuah kekuatan. Ya. Contoh dulu, makanya dulu kata Habib Lutfi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau gak NU itu kan gak patio Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena bagaimanapun Ahlus Sunnah itu harus dikawal melalui organisasi, dan itu terbukti sampai sekarang kita NU itu bisa mengawal yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kemudian ada sebuah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya organisasi yang kemudian memunculkan istilah-istilah semacam itu. Ya. Jadi kalau menurut saya itu sebenarnya paham yang tidak bisa dinafikan atau istilah yang kemudian tidak bisa dinafikan keberadaannya. Entah itu Islam Nusantara ataupun yang lainnya. Itu tidak bisa dinafikan lagi. Yang itu kemudian memunculkan ini loh, Islam yang seperti ini loh. Makanya saya tadi sempat sampaikan bahwa bukan Islam ini suitable for this political development, tapi Islam yang seperti apa yang paling cocok. Ya, makanya kemudian masing-masing kelompok tadi menawarkan ini loh Islam yang paling cocok dengan dinamika politik sekarang. NU menawarkan Islam Nusantara semacam itu. Ya, ini kalau dari kacamata itu tadi, dari kacamata HI-nya ya. Tapi kalau dari kacamata keorganisasian ya pasti Islam Nusantara yang paling bagus. Ya itu. Jadi kemunculan semacam ini itu tidak bisa dinafikan, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini adalah sebagai sarana bagaimana kemudian Islam itu muncul ke permukaan lagi. Ya, muncul ke permukaan. Karena salah satu yang kemudian yang dipermasalahkan oleh umat Islam itu adalah yang pertama itu adalah kelemahan yang sifatnya internal dan ancaman dari eksternal. Ya, untuk kemudian membentengi itu tadi, entah dari eksternal itu paham-paham yang lain. Ya, kalau misalnya di Indonesia mungkin paham HTI itu tadi. Saya nggak nyebut Wahabi, cuman ya itu tadi ya, hampir sama lah. Ya, HTI untuk melindungi itu, terus kemudian untuk meningkatkan rasa percaya diri umat Islam yang ada di Indonesia, maka kemudian dimunculkan yang namanya Islam Nusantara itu tadi. Ya. Walaupun sebenarnya Islam di Nusantara itu atau Islam Nusantara itu tadi bukan berarti kemudian keluar dari Islam itu tadi seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang lain. Karena kita sering baca hadis itu pokoknya Islam itu bunyal Islam ala khamsin. Ya. Sudah itu tadi, rukun Islam selesai kan. Nah, tapi untuk kemudian yang sifatnya publik atau sifatnya kemasyarakatan bersama, maka kemudian butuh satu pengorganisasian yang itu bisa masuk ke ranah manapun, ya. Makanya gak heran kalau misalnya NU dulu itu juga berjuang dalam kemerdekaan Indonesia, dan itu sekarang dibuktikan lagi untuk kemudian bagaimana merawat Islam yang ada di Indonesia ini melalui pembentukan jargon tadi Islam Nusantara, ya. Jadi bukan berarti kemudian itu sebagai sebuah retorika belaka yang kemudian ya biar keren terus kemudian ada Islam Nusantara, tapi itu untuk kemudian mengakomodir itu tadi. Ya, karena dari awal NU itu dibentuk karena Ottoman itu kemudian hancur, makanya pembentukan Ottoman, pembubaran Ottoman dengan pembentukan NU itu hampir beda beberapa tahun saja. Ya kan, 1920-an sama. Ya, 25 Ottoman itu hilang. Akhirnya kemudian paham yang berkembang di Arab Saudi itu adalah Wahabi. Maka untuk mengcounter itu maka dibuatlah gerakan ulama ya di Indonesia yang namanya Nahdlatul Ulama. Nah, lalu kemudian gerakan ini ternyata ya mungkin saja bagi sebagian orang ini kan ulama saja, nggak mengakomodir yang lain. Maka kemudian dimunculkanlah lagi itu yang namanya Islam Nusantara semacam itu. Jadi kalau menurut hemat saya sebenarnya bukan ini sebagai Islam itu pengen dilihat orang, bukan itu saja, tapi di satu sisi ini adalah upaya dari Nahdlatul Ulama untuk kemudian bisa mengakomodir seluruh
Islam yang ada di Indonesia. Islam yang itu tadi, Islam yang seperti apa yang harusnya cocok di Indonesia. Yaitu tawarannya di NU itu adalah Islam Nusantara, semacam itu. Ngoten Pak. Oke. Terus kemudian yang kedua terkait dengan negara-negara Islam. Mungkin saya ralat, mungkin sekarang yang jadi konflik itu sebenarnya Sudan. Kalau Libya sudah lama. Tapi nggak tahu kalau konflik lagi ya. Tapi yang kita tahu bahwa Sudan itu yang saya pahami bahwa mereka menganut prinsip atau ideologi Islam. Maka di sana banyak sekali sebenarnya ulama-ulama yang berhaluan hampir seperti Indonesia, maksudnya lebih moderat. Tapi kemudian dituduh menjadi liberal. Ya, liberal. Akhirnya kemudian ya itu tadi, banyak sekali ulama-ulama yang berasal dari Sudan itu kemudian hijrah ke Inggris, ke Amerika Serikat, dan mereka jadi profesor di sana. Itu luar biasa sebenarnya. Nah, konflik yang ada di Sudan sana atau di manapun negara Islam yang ada di sana, itu karena itu tadi. Karena salah satunya adalah Islam itu dijadikan ideologi. Ya. Jadi Islam dijadikan ideologi, padahal kita tahu bahwa Islam itu itu jadi firqah-firqah, jadi kelompok-kelompok. Ya. Lalu kemudian Islam yang mana yang benar? Ya. Makanya saya dulu pas waktu dengar Gus Baha dawuh itu gini, Syiah itu mungkin salah, tapi kalau orang Sunni ke Iran sana, Sunninya yang salah. Sama seperti ketika Syiah itu datang ke Indonesia, maka Syiah yang salah karena mayoritas adalah Sunni. Maka dari sini ini semuanya mengklaim bahwa dirinya Islam. Lalu Islam yang mana yang benar? Nah, karena kemudian ini diideologikan, maka kemudian konstitusi sebuah negara di negara-negara yang berkonflik itu berdasarkan salah satu kelompok itu tadi, kelompok Islam. Nah, sedangkan di dalam negara itu sendiri itu tidak semuanya itu kelompoknya sama, berhaluan yang sama, ya. Maka di Indonesia sendiri untuk menciptakan itu, untuk kemudian mengharmonisasi itu tadi, dibentuklah yang namanya itu tadi Islam Nusantara salah satunya. Jadi Islam yang apa namanya sanggup untuk berasimilasi dengan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia, semacam itu. Jadi itulah kenapa kemudian di negara-negara yang berkonflik salah satunya adalah negara Islam tidak bisa suitable tidak bisa cocok di bahkan negara yang mungkin 100% Islam, karena itu tadi. Karena Islam sendiri khilaf itu tadi. Kata Nabi, khilafu ummati rahmah. Madzhab aja ada 4 dan itu kadang bisa bertentangan satu dengan yang lain. Madzhab Maliki dengan Syafi'iyah itu beda. Misalnya dalam kategori misalnya penajisan anjing aja sudah bisa berbeda haluan. Ya, apalagi yang kemudian itu masih madzhab, belum akidah. Ya, akidah. Walaupun kita paham bahwa sebenarnya akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah misalnya. Ya, tapi kemudian ada akidah-akidah yang kemudian tidak terakomodir oleh negara itu tadi. Akhirnya kemudian muncullah konflik itu tadi. Ya. Makanya saya tadi bilang ini adalah Pancasila itu salah satu produk terbesarnya Indonesia karena kemudian itu tidak ketuhanan yang bukan Allah yang Maha Esa tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena itu bisa mengakomodir semuanya. Ya, mengakomodir semuanya. Tidak hanya Islam, bahkan ke negara agama yang lain pun semacam itu. Ya, yang perlu ditulis lagi bahwa sebenarnya kalau dulu sempat diteliti itu di Indonesia itu kerukunan antar umat beragama itu lebih bagus daripada kerukunan internal agama, itu yang itu agak merepotkan sebenarnya itu. Jadi itu tadi bahwa sebenarnya ketika negara Islam itu dijadikan sebuah ideologi, yang menjadi pemahaman orang itu adalah Islam yang mana dulu ini, karena itu tadi firqahnya itu menjadi banyak, bahkan kata Nabi sampai 73 ya, 73. Walaupun ada yang menyatakan sekarang itu firqah sudah sampai ratusan. Ya, kalau sudah ratusan berarti bentar lagi kiamat. Karena kata Nabi 70 kok ini udah overlapping ya. Berarti kan sudah mau kiamat. Itu. Jadi
Itu Pak Koko terkait dengan konflik yang ada di negara-negara Islam itu tadi. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Gus Hirsi yang sudah memberikan jawaban yang sangat, saya rasa sudah bisa diterima ya, dan sangat memuaskan. Bagaimana Dr. Kukuh? Ya, masih ada waktu untuk kita berdiskusi di sini. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Gus Torik. Tak kok yang bedai paling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Gus Hirsi Nanda, terima kasih atas ilmu, pencerahan, wawasan yang telah disampaikan. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Mustaufir, serta seluruh teman-teman dari LPIK dan para hadirin semua sahabat gizi yang berbahagia. Dalam konteks moderasi beragama, moderasi agama dalam konteks negara dan bangsa, muncul satu keresahan pada diri kami pribadi sebenarnya ketika kita membuat masalah farodiyah, atau ya misalnya ada seperti ini lalu bagaimana seperti itu. Jadi kronologinya begini, nasbul imamah menurut Imam Tajuddin Subki itu kan wajib. Kita membaiat imam menjadi pemimpin kita itu wajib hukumnya, karena berdasarkan hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'atun ala ahadin mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati sementara dia dalam keadaan tidak membaiat siapapun, maka mati dalam keadaan jahiliyah, seperti itu. Nah, sekarang konteksnya gini, misalnya ada seorang muslim, dia menjadi warga negara di Jerman. Nah, dia dihadapkan pada dua pilihan. Warga negaranya Jerman, membaiat pemimpin Jerman itu menjadi pemimpinnya, atau tidak membaiat pemimpin Jerman tersebut menjadi pemimpinnya, seperti itu. Kalau dia membaiat, tentu nanti tabrakan dengan hal-hal yang bersifat teknis di lapangan. Kan pemimpinnya melegalkan LGBT dan lain sebagainya, sementara syarat 7 syarat pemimpin di dalam Islam itu kan salah satunya mengerti siasat syariah, gitu ya. Jangan-jangan nanti banyak keputusan saya seakan-akan iya tapi sebenarnya munafik, nah kan gitu. Kalau membaiat salah, tidak membaiat pun ya salah, karena nggak ada yang dibaiat. Nanti jangan-jangan saya mati dalam keadaan jahiliyah, nah, seperti itu. Dalam konteks si muslim ini yang hidup di negara barat, maju mundur kena itu, ya pertanyaan saya, bagaimana seharusnya sikap si muslim ini agar dia masih terkesan moderat, namun tidak diklaim sebagai orang yang munafik, plus dia juga tidak masuk dalam kategori mata mitatan jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan saya hanya itu, mungkin cukup sederhana dan mohon bisa diberikan wawasan dan pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penanya Gus Torik atas pertanyaan yang sangat luar biasa ya, terkait dengan bagaimana sikap moderat di antara dua pilihan maju mundur kena itu ya. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Gus Hirsi. Oke, baik. Benar-benar kayak ujian skripsi ini. Oke, baik. Terima kasih Gus Torik. Saya tadi sudah khawatir pertanyaannya pasti jelimet ini. Tapi seperti ini, memang beberapa ulama kita, ya, termasuk Al-Ghazali itu juga menyebutkan bahwa ada kewajiban untuk mencarikan imam, untuk membaiat imam. Ya. Konteksnya adalah seperti ini. Karena itu tadi, karena firqun min furuqil Islam itu banyak sekali. Ya, jadi beberapa firqah-firqah yang muncul di Islam itu banyak sekali. Maka kebutuhan untuk mengangkat seorang imam itu untuk kemudian menjadi seseorang yang adil di antara mereka semua. Ya, karena khawatirnya kan kita ada makalah, ada apa namanya, kaitan itu ya, jalur mafasid muqaddamun ala jalur masalah semacam itu. Nah,
Oleh karena itu kemudian orang-orang yang kemudian berada di mana, di luar negeri tadi, di khususnya adalah di negara-negara yang non-Islam, yang mayoritas non-Islam dan dipimpin oleh non-Islam. Pengangkatan imam itu tidak dispesifikkan menjadi pengangkatan imam di dalam otoritas yang sifatnya publik semacam ini. Jadi beliau-beliau semua itu atau konteks dari pengangkatan imam itu adalah ketika kekuasaan Ottoman kalau nggak salah. Jadi kebanyakan ulama-ulama kita itu menginginkan atau mewajibkan kita untuk membaiat seorang imamah ketika masa-masa itu tadi, masa-masa Ottoman. Kalau nggak salah di Abbasiyah juga. Nah, tapi dengan konteks semacam ini, negara bangsa yang sifatnya adalah sekuler, sudah barang tentu sebenarnya ini adalah sesuatu yang baru di dalam konteks keagamaan. Tidak ada sebelumnya yang kemudian menyebutkan bahwa negara bangsa itu harusnya seperti ini, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus lihat Islam itu by konteksnya, ya. Dari konteksnya bahwa sebenarnya itu adalah bahwa pengangkatan pembaiatan imam itu terjadi di masa yang kebutuhan untuk imam itu tadi. Nah, tapi kalau sekarang, ya. Kalau sekarang islah itu saja sudah cukup sebenarnya. Damai itu sudah cukup. Yang penting misalnya walaupun pemimpin itu ya di sana terutama di mayoritas, karena mayoritasnya seperti itu, terus kemudian mayoritasnya non-Islam, sekuler, sudah barang tentu pasti pemimpinnya sekuler. Karena apa? Karena ya pakai sistem demokrasi, ya kan, pemilihan. Artinya kalau demokrasi pasti yang mayoritas pasti yang menang semacam itu. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya sebenarnya konteks hadis tadi bahwa pengangkatan pembaiatan imam itu tidak bisa kemudian dimasukkan di dalam konteks negara bangsa. Tapi mungkin bisa kita kemudian dikiaskan dengan kemudian yang namanya pemimpin kelompok Islam tersebut. Ya, jadi konteks negara bangsa sendiri sebenarnya tidak ada dalam konsep imamah itu tadi, ya. Karena kalau kita lihat imamah juga dari segi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak bisa diimplementasikan, ya. Karena itu tadi sebenarnya pemilihan pemimpin di era negara bangsa ini itu tidak mempengaruhi ketauhidan dari seseorang, tidak mempengaruhi keimanan seseorang sebenarnya, karena itu sesuatu yang sangat berbeda, ya. Jadi yang digaungkan sekarang itu adalah yang minimal dia tidak mengganggu ibadah kita, ya sudah, itu tidak masalah. Jadi kalau misalnya saja dia mengganggu, baru kemudian ini yang kemudian bisa direpresif. Tapi kemudian kembali lagi bahwa konsep negara bangsa itu yang kemudian menjadi konsep yang paling diakui, ya. Itulah kenapa kemudian misalnya kita lihat itu kan kalau di Jerman kan orangnya proper semua, ya. Ini ada orang-orang Islam yang tidak proper, misalnya di Rohingya di mana Myanmar, ya. Kita misalnya mau melabrak Myanmar, kita terputus dengan yang namanya kedaulatan itu tadi. Makanya saya tadi bilang reciprocal universal tadi. Ada yang harus kita sepakati bahwa sebenarnya kalau kita mau seperti itu, ya kita mau diperlakukan seperti itu, ya kita harus melakukan seperti itu, sama seperti itu. Nah, ini terbatas pada konsep negara bangsa. Pun begitu misalnya, dan semangat keislaman kita, ya, orang-orang Islam itu saya rasa based on imannya saja atau berdasarkan imannya itu sangat kuat. Contohnya misalnya ketika kemarin yang terakhir itu adalah ada orang Swedia yang menghina Nabi Muhammad, ya, kita kayaknya mau mengadili orang itu, padahal kita terbatas pada konsepsi negara bangsa itu tadi. Yang konsepsi negara bangsa itu kemudian menawarkan kepada kita konsep keadilan dan kedamaian itu tadi. Nah, oleh karena itu
Ya mungkin saja ketika misalnya konsep negara bangsa ini berubah menjadi imamah itu sangat dimungkinkan sebenarnya. Tapi untuk saat ini ya kita itu tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Ya. Masolehnya itu adalah pengangkatan pembaiatan imam, tapi darul mafasid itu adalah bagaimana kemudian kita hidup berdampingan, berdamai. Ketika karena kemudian damai ini menjadi sesuatu yang pokok, maka kita bisa melakukan ibadah kita sesuka hati kita. Ya, berbeda dengan misalnya ya kita mau kayak misalnya tadi di Sudan atau misalnya di Syria, ya atau ya di Syria. Ya itu memang pengennya konsepnya Islam, benar-benar Islam, tapi ternyata di dalamnya perang. Bagaimana terus kemudian dia bisa beribadah kalau seperti itu? Ya, walaupun kemudian ini konsepnya benar, konsepnya apa? Islam ya kita tahu bahwa itu adalah yang paling benar. Mereka pengen memaksakan bahwa negara ini harus berdasarkan keislaman, tapi kemudian yang terjadi adalah peperangan. Ya, makanya konsep kaidah darul mafasid tadi kemudian bisa digunakan. Yang penting adalah berdamai dulu, baru kemudian kita bisa melakukan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita inginkan. Termasuk tadi ketika mereka memang ditakdir rizkinya itu dapatnya di Jerman atau di yang LGBT lagi itu di mana? Ya Jerman ya, Thailand transgender ya. Terus kemudian semuanya itu kemudian kalau misalnya itu membawa kemaslahatan, kedamaian bagi umat Islam, it's okay. Tapi kalau misalnya tidak, ya lebih baik ya keluar dari itu tadi, keluar dari negara. Ya. Ada lagi konsepnya al yakin al yuzalu bisyak. Kalau ragu-ragu ya kembali ke Indonesia aja kok repot. Ya pindah ke warganegaraan gitu. Kalau misalnya ragu-ragu, tapi harus yakin bahwa sebenarnya yang kemudian dalam konsep imamah tadi memang kita yakini kebenarannya, tapi tidak perlu dipaksakan. Karena kalau pemaksaan yang terjadi ya mungkin bisa seperti Syria itu tadi, pada perang saudara, terus kemudian akhirnya juga mereka luntang-luntung yang ya mau ke penampungan yang mana, banyak kan ke Eropa, kemudian ke Jordan, dan itu kan juga ya kadang-kadang mengganggu citizen dari atau warga negara yang ditumpangi itu tadi. Seperti itu mungkin, Gus Torik. Ya gimana Gus Torik? Cukup ya? Masih ada waktu nih Gus. Masih mungkin satu lagi kalau masih ada. Sudah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ustadz Rizky Al-Azhar yang juga sahabat saya juga sehari-harinya. Alhamdulillah ini mungkin luar biasa sekali karena hari ini ada banyak insight ya, ada banyak ilmu-ilmu terutama yang terkait dengan tadi dipaparkan panjang lebar dengan sejarah keislaman dan lain sebagainya yang juga berkelindan dengan spirit moderasi beragama. Kemudian juga yang saya hormati kepada Ustaz Mustawir selaku moderator yang juga memimpin acara ini. Ini sifatnya diskusi ya, jadi untuk mengembangkan insight-nya tadi ini juga ada beberapa yang menyambung dari pertanyaannya Ustaz Torik. Ustaz sebelumnya Kuku. Ustaz Kukuh ya. Jadi memang di negara kita mungkin karena sedemikian pluralnya ya, sehingga menjadikan ada beberapa kelompok itu ya. Ada beberapa kelompok yang itu sebenarnya berbeda secara mungkin hanya sekedar amalan-amalan saja, misalkan seperti NU Muhammadiyah itu sebenarnya hakikatnya sama, cuman memang bentuknya saja yang berbeda. Tetapi di sisi lain ada juga kelompok-kelompok lain yang ini justru sangat berbeda sekali gitu ya. Barangkali secara sederhana mungkin kita menyebutnya kelompok-kelompok yang mengarah ke ekstrem kanan barangkali. Nah, ini sebenarnya yang sesungguhnya kalau menurut saya menjadi sebuah ini ya, tantangan sekaligus
sifatnya ancaman yang sifatnya laten gitu ya. Karena di satu sisi pendiri bangsa kita dan kita sendiri sampai dengan hari ini sudah bersepakat bahwasanya negara bangsa atau negara kesatuan itu adalah pilihan paling tepat untuk kita. Sementara sekelompok lain yang mungkin saya menyebutnya yang cenderung ekstrem kanan itu mereka justru banyak hal itu menyatakan tidak kesepakatannya dengan hal itu. Nah, lalu dengan realitas seperti ini, bagaimana kira-kira mengingat sekarang zaman terus berputar dan ini sebenarnya tantangan sepanjang masa gitu ya. Sementara kita juga ada tantangan perpindahan lintas generasi dari waktu ke waktu. Sekarang milenial yang kita tahu bahwa mereka punya karakter khas seperti itu yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka misalkan salah satunya saja serba instan dan lain sebagainya, pemahaman agamanya mungkin kurang komprehensif dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan ketika mereka dirasuki oleh sekelompok-sekelompok yang tadi misalkan masuk dalam golongan ekstrem kanan itu, bagaimana itu misalnya juga, sehingga akhirnya di satu sisi mereka orang yang serba instan gitu ya, tidak mau mempelajari lebih dalam, dengan demikian akan mudah tersulut gitu ya. Istilahnya sumbu pendek misalnya kalau mungkin bahasa lainnya seperti itu. Nah ini luar biasa sekali tantangannya, karena sampai kapanpun ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan ekstrem kanan ini beberapa hal lainnya itu sangat prinsipil sekali dan berbahaya sekali gitu ya, terutama terkait dengan terorisme dan lain sebagainya. Ini menjadi PR buat bangsa kita sampai selamanya gitu, karena generasi kita akan terus berganti-ganti, sehingga perlu ada satu pemikiran dan pemahaman yang selain tepat juga harus komprehensif dan berkelanjutan seperti itu untuk menghadapi ini gitu. Jadi ini saya rasa yang ingin saya diskusikan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Sintan yang kenal. Pertanyaan yang sangat luar biasa, yang ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan konsep negara dan bangsa yang sudah menjadi kesepakatan bersama untuk mendamaikan dan meruhungkan bangsa ini. Namun pada akhir ini tidak bisa kita tampik bahwa banyak faham-faham baru yang mulai menggerogoti kerukunan dan kedamaian bangsa kita. Ya gitu ya. Mungkin bisa dipaparkan, dijelaskan oleh beliau, Gus Sirsi. Tadi pertanyaan, enggak pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Denny atas penyampaiannya tadi. Ya memang benar, ya, kita memang butuh sustainability atau keberlanjutan. Nah maka mungkin perumusan Islam Nusantara itu menjadi salah satu upaya bagaimana kemudian keberlanjutan Islam yang rahmatan lil alamin semacam itu. Nah tapi yang kemudian yang paling penting itu adalah bahwa sebenarnya kebanyakan orang-orang yang fundamentalis terus kemudian dia ekstremis, ya, atau fundamentalis kemudian dia berujung radikalisme terus kemudian mungkin berujung ke ekstremisme atau bahkan mungkin berujungnya ke terorisme, itu sebagian besar adalah orang-orang yang masih awam dalam beragama. Karena ya kayak misalnya Gus Torik itu sudah paham mazhab itu arba'ah gitu. Mazhab itu bisa berbeda-beda, semuanya bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kemudian yang paling yang paling bisa untuk kemudian menahan itu semua itu adalah konsep keilmuan. Itu yang menjadi solusi kita pada saat ini. Ya memang konsepsi keilmuan, dan ini tugasnya tidak hanya tugas LPIK, ya, juga tugasnya kita semua bersama-sama. Oleh karena itu tradisi keilmuan yang ada di dalam pesantren, terus kemudian ada semacam basul masail, perdebatan antara satu hujah dengan hujah yang lain, itu saya rasa menjadi penting dalam hal ini untuk kemudian melihat Islam itu tidak hanya satu garis lurus yang kemudian itu harus diyakini kebenarannya mutlak, satu saja Islam yang itu saja yang kemudian diyakini kebenarannya, maka kemudian bisa menjembatani antara perbedaan-perbedaan itu tersebut, ya. Maka saya suka dengan dulu misalnya hadis yang sering disampaikan oleh abah saya dulu itu adalah
laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Konsep toleransi yang kemudian antara satu yang tidak paham, antara kemudian yang lebih paham, antara yang kecil dengan yang besar, konsep menghormati dan saling menyayangi itu adalah suatu konsep yang harus kita pegang teguh, ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham berarti harus dikasih sayangi. Tapi kalau nggak paham ya jangan berlagak paham, harus menghormati yang lebih paham. Makanya saya tadi konsep yang semacam itu. Sebenarnya Gus Torik sebenarnya sudah tahu jawabannya. Makanya saya bilang itu mbedei itu kayak mbedei itu kan sudah tahu jawabannya sebenarnya. Ya, tapi benar memang kata Pak Dhani tadi bahwa sebenarnya kita butuh sustainability di dalam itu. Makanya pengorganisasian yang sudah dibuktikan oleh NU selama 1 abad ini itu sudah menjadikan sebuah bukti bahwa organisasi itu penting, tidak hanya kemudian hanya ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi harus ditopang dengan pengorganisasian yang baik. Ya, maka munculan Islam Nusantara dan mungkin di negara lain mungkin ada Islam yang seperti apa, itu saya rasa penting supaya kemudian itu bisa memudahkan kita untuk sustainability atau sebagai upaya sustainability Islam yang rahmatan lil alamin semacam itu. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir karena walaupun kita paham bahwa kita menyadari misalnya orang Islam kok keterbelakangan misalnya kayak gitu. Ya biasa saja sebenarnya karena ya itu tadi. Kalau kata Sun Tzu itu seorang jenderal perang di Cina, karena Nabi kan nyebutkan utlubul ilmah walau bisin itu sampai ke negeri Cina. Saya makanya cari orang Cina itu yang pinter-pinter itu kayak gimana. Sun Tzu itu dia nyebutkan bahwa kamu mungkin bisa atau you may lose the battle but you must win the war. Kamu mungkin bisa kalah di pertempuran tapi jangan sampai kalah di peperangan yang asli. Peperangannya di mana? Ya nanti di yaumil kiamah itu peperangan sesungguhnya sebenarnya. Jadi kalau kita misalnya sekarang ini di dunia itu kayak battle-nya itu aja. Battle yang kemudian kamu mungkin bisa, kita bisa mungkin bisa kalah di sini, tapi jangan sampai kalah nanti di akhirat semacam itu. Itu yang kemudian bisa dijadikan patokan bahwa walaupun memang itu tadi kita memang diharuskan untuk berupaya supaya kemudian Islam itu bisa berjaya, tapi di satu sisi ya itu tadi ada tawakal. Kalau Allah ngersane Islamnya seperti ini ya seperti ini. Jadi artinya perjuangan kita tidak perlu kemudian sampai sesuatu yang sifatnya ekstrim hanya untuk kemudian memperlihatkan Islam atau menjayakan Islam, itu tidak perlu sampai ekstrim semacam itu. Ya jadi ya kalau saya lihat Islam itu ya harusnya bottom up. Bottom up itu ya dari kita sendiri. Kalau kata Gusmus itu kan kamu kalau pakai fikih itu buat dirimu sendiri, tapi kalau sama orang lain tasawuf aja, biasa aja. Maksudnya ada kebijaksanaan di situ. Tapi kalau untuk diri sendiri ya diketati, ya. Gak boleh makan ini, gak boleh itu diketati, ya. Tapi kalau untuk orang lain, misalnya ada orang yang misalnya sama anjing biasa saja, berarti ini mungkin mazhabnya berbeda semacam itu. Jadi kita lebih ke kebijaksanaan untuk orang lain, tapi di sisi sendiri itu kita harus lebih ke pengketatan fikih semacam itu. Mungkin itu, Mas Pak Dhani. Ya, terima kasih Gus sudah kita Pak hadirin sahabat KISI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung kegiatan ini. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement atau apa Gus? Sudah cukup. Saya sebagai moderator dan mewakili panitia, jika ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadiran partisipasi jenengan semua pada kegiatan yang diadakan oleh LPIK Unisma ini. Mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan pembacaan surat Al-Asr dan Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.